Lantunkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Bait 101. Wabda bihamzil wasli min fi'lin yudham in kana thalithun minal fi'li yudham waksirhu halal kasra wal fathi wa fi lasma'i ghairul lami kasruha wa fi ibni ma'abnati imri'in wasnaini wa mra'atin wa ismi in ma'anataini ibni ma'abnati imri'in wasnaini wa mra'atin wasmin ma'anataini. Ini adalah kaidah atau peraturan tentang cara memberikan atau cara membaca hamzah wasol. Jadi bunda-bunda nanti ketika praktek di ayatnya silakan pakai mushaf Madinah. Oke? Pakai mushaf Madinah. Jadi biar lebih jelas, oh hamzah wasalnya ternyata ini, cara bacanya ini, gitu nggih. Baik, untuk syarahnya silakan buka di halaman berapa tadi? 93 nggih. 93. Benda. 93 yang di kitab besar. Kalau yang di kitab kecil langsung enggak apa-apa, ada di situ langsung sama syarahnya. Kaidah membaca hamzah wasol pada fi'il atau kata kerja di awal kalimat adalah sebagai berikut. 1. Dibaca dhammah jika huruf ketiganya berharokat dhammah asli. Contohnya di sini adalah uskun. Jadi hamzah wasalnya kita anggap nomor 1. Sinnya nomor 2, kafnya nomor 3. Jadi ketika nomor 3-nya berharokat dhammah, maka hamzah wasalnya diberi harokat dhammah. Uskun, unzur, uf'ul. Nah, itu adalah hamzah wasal di harokat dhammah, huruf ketiganya adalah dhammah, harokatnya asli. Oke? Oke. Sekarang yang bagian kedua, tapi masih di harokat dhammah. Namun jika huruf ketiganya bukan dhammah asli, maka ia dibaca dengan kasroh seperti nah ini ituni, iqdu, imsyu, ittaqu. Nah, ini ada di Al-Quran 4 ini bukan dhammah asli. Permasalahannya sekarang, nah, bagaimana cara kita membedakan yang dhammah asli yang mana, yang dhammah bukan asli yang mana, kan gitu nggih? Nah, Ya. jadi nggih. Ketika kita bertemu dengan suatu kata, kita kan tidak tahu ini dhammah asli apa bukan, kan gitu. Caranya yaitu kita harus tahu bahwa kata tersebut mujarradnya mengandung alif layyinah atau alif bengkok. Contoh, di kata ituni, itu mujarrad itu adalah kata dasarnya atau akar kata. Itu adalah ata. Jadi dari itu adalah ata. Ada contohnya ini, ke? Soalnya saya tidak bisa kalau share screen.
Iya, share materinya nggak bisa ya. Nggih, soalnya kan saya maunya sebenarnya kalau saya praktek itu kalau saya ditakon pengen ngasih PPT gitu. Jadi langsung enak sama contoh sana. Tapi sama Ustazah Sri tidak usah Uma tidak usah gitu. Nanti biar saya yang share gitu. Jadi kalau yang itu nih itu yang A ta terus ada alif bengkoknya. Ata yang artinya datang. Nah, itu adalah alif bengkok. Yang kedua kodo. Kof, dot sama ada alif bengkoknya. Nah, Hmm. Waalaikumsalam. Jadi eh, ada alif bengkoknya itu. Jadi ketika bertemu dengan eh, huruf-huruf yang mujarrodnya itu mengandung alif bengkok atau alif layinah atau maksurah, maka untuk fiil amrnya, ini kan fiil amr kan? Nah, jadi eh, itu nih iqdu imsyu ittaku itu fiil amr. Jadi makanya dia ada waw sukun dhammahnya. Nah, itulah dikatakan bahwa ini bukan dhammah asli. Seperti itu. Jadi bunda-bunda bisa apa nggih? Untuk yang empat ini insya Allah bisa dihafal nggih. Jadi eh, itu nih iqdu, imsyu, ittaqu gitu. Jadi empat ini biar tidak bingung. Kita ke berikutnya. Nanti kita langsung latihan di jazakillah khair. Nanti kita latihan langsung di ayatnya. Yang kaidah kedua, dibaca kasroh jika huruf ketiganya berharokat kasroh asli atau fathah. Contoh, hamzah, wasol, dot sukun sama rib dibaca idrib karena huruf ketiganya yaitu ro berharokat kasroh. Yang berikutnya contohnya izhab karena huruf ketiganya yaitu ha berharokat fathah. Jadi kalau ketiganya itu fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya dikasih kasroh. Jadi idrib, izhab itu. Nanti kita latihan di ayatnya. Pakai mushaf. Ini adalah aturan untuk di fi'il atau kata kerja. Untuk berikutnya yang di bait 103 mata jazariyahnya adalah untuk cara membaca hamzah wasal yang ada pada isim saat di awal kalam atau kalimat, yaitu satu, jika terdapat pada awal isim maka dibaca kasroh, baik ini pada masdar khumasi dan sulasi. Jadi untuk huruf yang apa isim yang ada 3 huruf. Jadi ibtigha itu ada mujarrodnya ada 3 huruf. Istikbar itu ada 5 huruf mujarrodnya atau kata dasarnya. Ini langsung dikasih harokat kasroh. Ibtigha istikbar. Terus untuk yang pada isim-isim simai, jadi isim simai ini isim yang hanya ada di pembicaraan gitu. Jadi dari pendengaran simak, dari kebiasaan orang Arab itu berbicara. Jadi tidak mengikuti pola dia. Contoh di sini ada ibna. Jadi mau ibna, mau ibni, mau ibnu, hamzah wasalnya tetap harus dikasih kasroh. Ibna, ibni, ibnu. Nggih, kasroh. Nah, jadi kata-kata yang 7 isim ini juga perlu dihafal biar bunda-bunda tidak bingung. Jadi ibni, ibna sama ibnatun, imruun, imroatun gitu sama. Isna ini isma, ismi, ismu juga sama. Jadi dikasih kasroh. Nah, yang paling mudah ini adalah yang nomor 2. Jika terdapat pada huruf lam ta'rif, maka diberi harokat fathah
Alhamdulillah, Al-Fatihah, Alkitab itu nggih, mudah sekali yang ini. Jadi yang tidak beraturan atau tidak mengikuti pola ini bunda-bunda dihafalin yang 7 isim ini ibnu ini sama yang tadi yang 4 fi'il. Jadi kalau yang itaku ini mujarotnya wako wa ako ada alif bengkoknya. Alif bengkoknya. Yang itu ada mim, ada shin, ada alif bengkoknya. Masya itu. Dan yang iqdu ada qaf, dot sama alif bengkok. Itu untuk mujarabnya atau kata dasar Kata. atau kata, akar kata. Baik bunda-bunda, itu yang untuk pemaparan materinya. Sekarang silakan dibuka untuk latihan ayatnya. Bisa nanti Bunda Ustazah Kun di teman-teman pakai mushaf Madinah nggih. Kalau yang pakai HP diganti pengaturannya ke Usmani. Jadi Hamzahnya langsung kelihatan. Silakan buka dulu di Al-Baqarah ayat 35. Jadi saya dengan contohnya yang tadi. 35 Ustaz. 35 35. Gimana suara? Putus-putus. Al-Baqarah ayat 35. Ya. Terus saya di sini suaranya bunda-bunda saya juga gerak-geruk. Iya. Monggo ayat 35 siapa yang mau baca dulu satu orang boleh. Sesuai dengan urutan tadi yang masuk. Ya, dipersilahkan. Tadi masuk aja Sadaria. Tafadhali. Ya. Bunda aja Sadaria. Ya. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة هذه الشجرة ولا هذه شجرة من الظالمين. Garis napasnya yang mana tadi saya tahu yang mana sini. Bentar, Afwan, suaranya gagrok. Mungkin teman-teman di mute dulu lainnya. Afwan, atau memang mungkin ini sinyal saya. Putus-putus Ustazah Sadaria tadi, nggih. Memang nggak jelas Ustazah. Jelas nih. Mohon yang lain di Tapi mute suaranya Oma, suaranya Bunda Kun di saya enak. Nggih. Coba lagi Bunda Sadaria, Haja Sadaria. Coba. Iya. وقلنا يا آدم اسكن وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وتكونا minal zalimin. Masih kurang? Masya Allah, nggih, insya Allah sudah lebih jelas.
Bunda, kita lihat di atas. Wa qulna ya Adamu. Nah, penggal di situ. Setelah itu ada uskun. Nah, itu kalau kita memulainya, misalnya kita tidak kuat nafas, kita mau mulai dari askun. Nah, hamzah wasalnya ini harus dikasih harokat. Seperti itulah tadi caranya menghitungnya dari hamzah wasal 1, 2, 3. Ketika kafnya berharokat dhamma, maka hamzah wasalnya diberi harokat dhamma. Uskun anta wa zaujukal jannah. Seperti itu. Oh, Oke. ini ku baca langsung Ustazah. Oh, ini termasuk asal. Oh, aku Oke, kalau ini Bunda, kalau dibaca langsung hamzah wasal itu tidak dibaca. Maksudnya di sini ini kalau berada di awal ketika kita mau mengulangi bacaan. Oh iya. Itu nggih. Kalau dibaca langsung tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca diberi harokat, tidak boleh. Jadi misalnya dibaca lanjut. Wa qulna ya Adamu uskun, tidak boleh. Kalau ibtidak ya Ustazah ya. Jadi kalau dibaca langsung wa qulna ya Adamu uskun anta muskun anta gitu kalau dibaca langsung. Peraturan di sini berlaku bila kita berada di awal kata atau awal kalimat. Ketika misalnya kalau ini kan di tengah jumlah, di tengah kalimat. Maka ketika kita misalnya nafas tidak kuat, mau ngulangi bacaan, kan bingung kita. Mau dibaca gimana kalau mulai dari askun. Diberilah harokat. Uskun ata seperti itu, nggih. Di kata-kata lain juga sama. Wah, ini Nggih. ayat 5 45. Tapi dia dimulai dengan apa namanya? Wasta'inu bisabri tapi ada ayat wasata di tengah wa usta'inu tapi karena di apa di ayat 45 Ustaz. Gimana caranya ini? Karena dia bersama kalimat dan ada yang mengawal ini wa usta'inu. Bunda, suaranya Bunda gogrok di saya. Halo. Iya, ayat Bunda. 45. Iya. Gimana? Wasta'inu. Iya, tapi ada alif di sini ada alif wasal antara waw dengan sin ta inu. Alif wasal di situ. Oke, ayat berapa? Ayat 45. Yang kemarin 45. 43 Bu Uma. 45 Al-Baqarah. 43 itu yang ditanya tadi 43. Yang yang kemarin baru 43 di sini. Al-Baqarah Wasta'inu. Yang ada aba wastakbaro bukan? bukan saya, bukan. Saya Saya 45. 45. berapa? 45. Sebentar. Maksudnya Bunda sadar 45 saja, Tanya. ayat 45 Al-Baqarah. Yang ada Iya, yang dulu. wastakbinu. Baik, ini. Nah, ini kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, bila kita misalnya tidak ada wa-nya, maka ini bacaannya ista'inu karena kodenya yaitu ain berharokat kasroh. Yang kasroh atau berharokat fathah, maka hamzah wasalnya diberi harokat kasroh. Ista'in gitu.
Begitu. Nggih. Kalau dibaca dari Ya. depan, sta'inu, hamzah wasalnya tidak boleh dibaca. Langsung. Ya, langsung. Berarti Langsung, nggih. mengikuti huruf keduanya aja ya, Bu Ustaz. Gimana? Suaranya keputus lagi, gimana? Harokatnya mengikuti huruf yang kedua. Yang Oh, bukan ketiga apa kedua. kedua? Ketiga. Ketiga. Ketiga dari sin, ta, ain. Berarti yang ain yang dipakai ya. Yang tak ya. Oh, yang ini, Masya Allah, tadi saya bilang ain. Yang ini yang tak dipakai. Oh, yang Hamzah tak wasalnya berarti dihitung, Bunda. Hamzah wasalnya dihitung. Hamzah wasalnya Tapi dihitung. Hamzah wasalnya itu dihitung. Ustazah, itu huruf ya. kasrah, bukan kasrah Ustazah, bukan kasrah. Tetapi dia huruf Fathah dong saja. fathah. Iya, fathah. Kalau ngikutin tak. Nah, huruf ketiga bila berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya diberi harokat kasroh. Contohnya hamzah wasal satu, sin nomor 2, tak nomor 3. Karena taknya berharokat fathah, maka hamzah wasalnya diberi harokat kasroh. Kasroh. Ista'inu. Oh, Gitu nggih. Jadi hamzah Seluruh ya Ustazah, karena begini kemarin ada aku aku bentak karena mengikuti itu dia di sebelah huruf pa. Nah bilang kalau belum belajar kenapa dibaca pa ini ada tidak ada huruf jadi tidak kenapa dibaca istainu. Nah ini huruf fathah betul, huruf aku bilang kaidah, tapi saya belum kaidah ini karena yang ini bilang Ustaz aku kita mengikuti Suaranya putus. Bunda, Makanya- suaranya putus, afwan, jadi saya tidak jelas. Putus-putus. nanti Jadi tanya kalau yang di kalimat ini silakan. inginu. Enggak, suaranya gagrok. Umah, Tapi kalau yang hamzah wasal dikasih fathah itu kapan Umah? ketika Ayat. Awal lam kalimat. Awal lam kalimat. Awal enggak, kalimat. semuanya harus ada di awal kata. Kalau tidak di awal kata dia kan tidak dibaca, tidak usah dikasih harokat. iya betul. Heeh. Maksudnya ini kalau dibaca di awal kata atau di awal kalimat itu dia harus dikasih kasroh. Kalau dia nyambung dengan kata sebelumnya kan tidak usah dikasihin kasroh, tidak dibaca. Dalam saja. Yang bermasalah yang awal ya Bu Ustaz ya bingung apakah as, apakah is, apakah gitu ya. Nah, itu kalau dibaca di depan seperti kata alhamdulillah kalau di mushaf Madinah Oh, kalau ada dibaca ke depan pakai fathah ya. G, betul. Seperti Iya. al-ladzi, Al-Ladina, alhamdulillah. al-qari'ah itu Ya, harus ya. dibaca. Nggih. Di Ya, ya. surat baik. Itu kan Nah, hukumnya berarti bukan hamzah Bunda wasal ya saja ya. Bunda Haja Sadaria yang ini yang wasta'inu sudah paham berarti nggih? Iya, tapi ini Ustaz, yang bagi sampah laku bisa yang mana doma yang mana doma yang dibagi. Nah, Suaranya Bunda, suaranya gagrok. Nanti bisa tidak japri bisa. saya. Ya, Tidak bisa Bunda, didengar. nanti Bunda Haja Sadaria bisa japri saya nggih. Videonya dimatiin aja Bunda Haja Sadaria. Coba. kameranya matiin Bunda Sadaria. Kameranya matiin aja. Kameranya matikan.
Ini semangat Nah, ini. kasihan. Eh, Nah, ya. kenapa? Ya, oke, oke. Begini, Coba. Oma, yang Ya, pertama, alhamdulillah saya mengerti. Tetapi yang ini, apakah bisa dicontohkan di dalam Al-Quran bahwa yang mana asli domba, yang mana tidak asli dombanya? Saya belum mengerti itu. Oh, Masya Allah, enggak. Setelah ini, di contoh yang kedua, tadi kan Al-Baqarah ayat 35. Nah, sekarang bisa Iya. lanjut Bunda Kun. Di surah Al-Ahqaf ayat 4. Surah Al-Ahqaf itu surah ke-46. Baik, berikutnya tadi yang masuk kedua adalah Bunda Yosep. Tafadhali, Bunda Yosep, Nggih, surah Al-Ahqaf. surah Ayat, Al-An'am. ayat 4. Berapa, Uma? Maaf Ustazah, saya simak dulu ya. Saya Oh, lagi nggih. mengemang cucu. Oh, Oh, nggih, baik. Ya, maaf Ustazah. Kalau begitu berikutnya sekarang Ustazah Lisa. halaman berapa Bunda Kun? Ya. Al-Ahqaf ayat surah ke-46. 40 berapa? 45. Halaman 502. 502. Ayat berapa tadi? Ayat 4, Bunda. Nggih. Ayat 500 berapa tadi? 502. Al-Ahqaf. 502 ayat 4 ya. Qul ara'aitum. Qul ara'aitum. Rajim. Tuni. Dimatikan. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi wa min dunillahi aruni maza khalaqu minal ardi am lahum sirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza au asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, merdu suaranya. Insya Allah bagus, cuma sedikit tadi yang dikata itu ninya kebaca pendek, harusnya panjang, nggih. Nah, coba dari itu panjang, nih oh, lagi, iya. biar tambah bagus. Nggih. Ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Masya Allah, nggih, bagus, barakallahu fiik. Sedikit hati-hati di huruf qafnya, jangan sampai terlalu dalam, nggih. Karena makhrajnya hanya di pangkal lidah sampai ke akar. Nggih. Baik, kita fokus di kata itu nih. Nah, itu nih. Nah, sebelumnya kalau di Mushaf Madinah ini setelah fis samawati ini shad lam. Al-waslu aula, lebih utama di jadi kalau disambung baiknya jadi lahum syirkum fis samawati tuni. Jadi itu kalau disambung. Jadi tuni. Tapi kalau dipenggal berhenti di fis samawat, mengulanginya atau melanjutkan bacaannya dari hamzah wasal ini harus diberi harokat kasroh. Jangan melihat huruf ketiganya berharokat dhamma. Kenapa? Karena mujarrodnya atau akar katanya itu
huruf yang ketiga itu adalah alif bayyinah atau alif bengkok. Seperti itu. Oh Jadi iya. dibaca ituni gitu. Kalau disambung Ih, tuni gitu. Nah, kalau sama saya di Al-Quran dulu waktu saya belajar itu saya kasih lingkaran. Biar bunda-bunda misalnya takut lupa kasih lingkaran. Kasih tulisan kecil gitu. Jadi saat tilawah tidak terlupa. Lama-lama nanti hafal. Kan kalau sering menghatamkan beberapa kali dibaca berulang-ulang pasti sudah ingat. Oh ini bacanya itu nih. Gitu. Nge? Baik bunda. Ini Mi. Ini Sekarang. Mi. Tabe Uma. Nge, monggo. Ini Mi dibilang doma asli. Doma asli Mi ini namanya ini. Doma asli. Ini namanya dhammah bukan asli. Oh. bukan asli. Bukan asli karena ini merupakan fi'il amr. Fi'il amrnya dari apa namanya? Mujarrad ata. Mujarrad apa? Mujarrad ata? Enggak, ya ata. Ata itu mujarradnya atau akar katanya. Jadi seperti kata dasar. Ata itu artinya datang. Gitu. Iya. Oke. Gitu, Saya nggih. Lama-lama nggih. Semoga dimudahkan. Insya Allah pasti bisa. Lanjut ke yang contoh berikutnya Bunda di surat Toha ayat 43. Surah Toha ayat 43. Surat Toha itu ayat surah ke-20. Surah 20 ayat 43. Nggih. Monggo Bunda siapa yang mau? 43. Yang belum berikutnya tafadholi Ustazah Eli. Halaman 311 ya itu ya. 314. Yang 14 ayat berapa tadi? 43. 43. Nggih, 43. Oh, kalau ini langsung di awal jumlah ini. Jadi ini pakai fathah ya Oma ya? Oh, kalau huruf ketiganya harkat fathah atau kasrah, hamzah wasalnya diberi harkat Kasroh gitu. Sip. Oh iya. Azhaba ila fir'auna innahu tagha. Oh, kan diberi harkat kasrah. kukira Oma. Kukira kalau fathah dia dikasih kasrah Oma. Kasroh. Iya. Kasrah yang Ustazah Eli. Oh iya. Iya awan ya. Oh iya, ya berarti ya. Iya. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Masya Allah tabarakallah. Jadi seperti itu nggih. Huruf ketiganya berharkat fathah. Maka hamzahnya diberi harkat kasrah. Ilhaba. Itu. Seperti yang di depan itu yang mana Uma? Kata yang di depan. Yang depan ini izhaba. Kalau enggak maksudnya kalau kapan saat dipakai fathah itunya ambah hamzah wasolnya? Oh, yang al. Yang lam ta'rif. Yang pakai al aja ya. Nggih. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Pakai iya. Yang baik. Ini Ini karena bukan lam ya, ya. Ya paham Uma. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, bunda-bunda solihah. Kalau yang isim nanti bisa cari
Karena memang saya perkirakan tadi paling 3 ini sudah cukup waktunya habis gini. Ini sudah hampir 1 jam kita, nggih. Untuk isim-isimnya nanti bisa dicari sendiri. Di contohnya kan ada ibtigha. Ibtighaun itu ada imro'atun. Iya. Nggih. Terus yang lam ta'rif banyak sekali, nggih. Yang lam ta'rif di Al-Fatihah, Alhamdulillah itu lam ta'rif. Terus di Al-Fatihah juga ada. Coba lihat di ayat ke 4 apa? Ke-5 kayaknya. Al-Fatihah. Silakan buka. Ihdinas shirah. Iya. Ayat Iya, ketiga. itu Ustazah. Iya. Ayat ketiga. Ihdinas siratal ihdinas sirat. Itu kan Ustaz, alif wasal di situ. Nggih, ayat ke-6 ini kan harokatnya apa diawali oleh hamzah wasol. Iya. Ayat ketiga, Umah. Hah? Ayat ketiga itu juga hamzah wasl ya? Nggih. Ya. Bagus. Jadi ayat kedua, ayat ketiga, ayat ke-6. Iya. Ar-Rahman dengan ihdinas siratal. Ya, oke. Insyaallah. Pintar. Iya. Jadi ayat kedua ini berhadapan dengan lam ta'rif. Jadi hamzah wasalnya dikasih harkat fathah. Ayat ketiga Rahman juga berhadapan dengan lam ta'rif. Hamzah wasalnya diberi harkat fathah. Ayat kelima berhadapan dengan huruf ketiganya berharokat kasroh. Jadi hamzah wasalnya diberi harkat kasroh. Seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, ini kita punya waktu sekitar 7 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, mau disampaikan, monggo. Yang 7 tadi. Siapa tanya, Tafadholi. Yang 7. Oma coba. Cuma itu sih saja Oma yang doma saya kurang mengerti deh. Doma asli dengan doma tapi kan ini itu nih saya sudah mengerti bahwa doma tidak asli. Yang asli mau kutanya dari adakah di surah Al-Baqarah begitu Oma? Yang bisa ditunjukkan contohnya di surah Al-Baqarah adakah? Ittaqu imsyu. Sambil saya cari nggih. Coba Bunda, soalnya saya pakai Al-Quran di HP, mushaf HP. Kalau pas cari gini, nggih, tapi kalau yang di ayat Al-Baqarah ayat 20 tidak pakai hamzah wasal ini masyawunya. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Tidak hamzah wasal. Nggih. Ayat berapa? Yang ittaqu ya Allah. Ayat 20. Masaw fihi wa idza azlamu alaihim qawmun. Tidak ada hamzah wasalnya itu. Begini saja, nanti insya Allah saya carikan contoh ayatnya, saya share di grup takon, nggih. Iya, insya Allah, iya. Bagus Ustaz. Untuk 3 contoh ini ittaku, imsyu sama iqdu. Soalnya ini kadang bisa jadi merupakan kan kata kerja perintah. Kata kerja perintah ada di percakapan, bisa jadi tidak di ini ayat gitu. Kalau itu jadi membuatnya ayat kerja gitu ya, kata kerja.
Yang penting kata kerja. Ketika seseorang misalnya memerintahkan, kan kalau qadha ini berkehendak kan, atau memberi keputusan gitu. Jadi ketika misalnya banyak orang gitu, iqdu, kalian putuskanlah seperti itu. Jadi orang Arab itu tidak mengatakan uqdu, tapi iqdu gitu. Iqdu. Kalau itaku ini saya kayaknya sering. Itaku, kalian bertakwalah gitu kan. Wattaqu gitu. Wattaqullah. Watta, itu Yang wa sama itaku. Absu. Yang di ayat Nah, satu, Iya, Ustazah. jadi yang di ayat 1, Mak. gimana? Yang di ayat 21 itu, Ayat 21 Al-Baqarah. iya. Nah, saya coba. 21 ya ayolah. Ya ayuhan Nah, ya ayuhan nasu su'budu berarti kalau dipenggal jadi apa? Ubudu. Budu, bagus. udah Kumun ladzi, budu dia. penggal jadi apa? Hah? Ladzi kalau dipenggal jadi apa? Allazi. Al-Ladzi. Ladzi. Nah, itu. Jadi itu contoh-contohnya. Jadi hamzah wasalnya setelah itu ain sukun budu, jadi budu. Tuh. Jadi harkat ketiganya ya Ini berharkat. apa bagaimana Ustaz? Wa budu Tidak aslinya saja. Itu paham Ustaz. Kalau di sini asli apa tidak Ustaz? Yang di wudu. Asli. Asli karena ini adalah huruf ketiga dari mujarotnya abadah, huruf dal. Kan huruf mujarotnya ini kan abadah, ain, ba, dal. Tapi kalau seperti tadi, qadha, huruf ketiganya adalah alif bengkok. Makanya dia domahnya bukan domah asli. Ya, sabar Ustazah. Saya belajar sedikit. Tuntun terus Kak saya Ustazah. Karena juga mau Ustazah, saya juga mau membagi sama orang, sama teman-teman. Ustazah. Oh, Masya Allah. Nggih. Bunda bisa japri ke saya, misalnya ada yang kurang paham. Kalau saya ada sempat, tapi kadang juga lalai. Kadang lalai gitu. Karena aku tahu kesibukan tak Ustazah. Aku tahu bilang sibuk itu Ustazah. Ya, aku melahir banyak sekali. Alhamdulillah. Setelah saya bertemu kiprah, Masya Allah, Alhamdulillah saya bersyukur sekali Ustaz. Karena teman-teman di situ, terutama Ustaz aku ini yang membawa tadi, membuka, Masya Allah. Kalau saya menyetor hafalan, Alhamdulillah, dia terima ini Ustaz aku, Insya Allah. Setiap hari Senin, Masya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah. Nggih, bisa ngajak teman-temannya Bunda, saudara-saudaranya, semuanya kita bergabung jadi saudara di sini. Amin. Ada adekku sudah aku kasih masuk di Bayati. Tapi anakku sudah masuk di Iqra. Ustaz Senia apa siapa? Yang membawakan Iqra. Saya juga belajar Iqra. Ku bilang barusan ku dapat begini, bacaan begini, keliling saya belajar barusan Ustazah. Saya belajar Iqra, anak aku juga di Makassar, ku kasih masuk juga. Adekku di kampung sama-sama kak masuk juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Bunda Kun, gimana ini semangatnya luar biasa. ini Ustazah Umi Sadaria itu memang semangat sekali, di Kesit juga semangat, masih di Iqra dengan Ustazah Siti Kosrotin juga. Ya. Selalu menghafal sama Ustazah Kun. Besok lagi pagi menyetor
sehafalan. Betul. Sudah Asmi sekarang, Aljin sekarang sudah Mina terima Ustazah Armina Al-Muzammil sudah Mina terima Al-Muzammil Ustazah. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Nah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Iya, sudah itu Ustazah. Sekarang Untuk orang besok Ya, Aljin mulai Aljin besok, tapi baru setengah Ustazah. Baru setengah Ustazah. Nah, Bunda kalau saya ngomong gini sama Bunda 20 menit langsung mau ketularan kayaknya ini. Insyaallah, insyaallah. Amin. Enggak mau ketularan. Nggih baik Bunda, semoga terus dimudahkan. Mari kita sama-sama berdakwah ini, mengajak dan mengajak. Siapa tahu dari yang kita ajak itu bisa jadi pahala jariah buat kita. Amin. Baik, Amin. pertanyaan lain? Silahkan, masih ada pertanyaan yang lain. Masya Allah. Masih ada Mas Sitina ini, mumpung masih ada Mas Sitina. Tapi sudah lebih 2 menit Bunda, mungkin nanti bisa di di Japri apa dah atau melalui Ustazah Sri. Sudah lewat waktunya Ustazah. Untuk yang bagian timur ini sudah ngantuk ini jam 10. Kalau sini masih jam 9. Lewat jam 10 Ustazah. Masya Allah, baik. Bunda-bunda solihah semua, semoga yang sedikit dari saya yang fakir ini bermanfaat. Semoga Allah menerima apa yang kita baca, yang kita perjuangkan bersama di kiprah ridhollah ini, jadi pembawa syafaat kelak di yaumil qiyamah. Barakallahu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazah. Banyak-banyak. Kita sudah selesai untuk mengetik takon ini. Marilah kita tutup acara ini dengan atas nama monitoring. Saya mengucapkan jazakumullah khairan khasiran kepada yang terhormat Ustazah Umar Sitina yang sudah memberikan ilmunya di sini. Semoga sangat bermanfaat ini. Semoga akan kita gunakan untuk belajar Al-Quran bersama-sama. Juga kami mengucapkan jazakumullah khairan khasiran kepada semua jamaah yang sudah semangat dan istiqomah untuk mengikuti di takon ini. Semoga minggu depan semoga masih diberikan umur panjang kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah, saya juga mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku saya selaku monitoring yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Marilah acara kita tutup dengan dibacakan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Tafadhol masykurun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian selanjutnya kami ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.